Perkenalkan, nama saya Elwadi Jackmark Ratu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. NIM saya 210302081, kelas 1C. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Sosiologi sebagai suatu pengantar yang ditulis oleh Suerjono Soekanto. Di video kali ini saya akan membahas buku ini pada bagian bab 4 saja. Buku ini terbit pada tahun 2017 dan memiliki jumlah halaman sebanyak 424 halaman. Dan harga buku ini seharga Rp126.000 dan nomor ISBN yang terdaftar 97942100999. Baik, saya akan memulai pembahasan ini pada bab 4. Bab 4, kebudayaan dan masyarakat. Yang pertama, A, kebudayaan. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak dapat terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin yang disebut colore, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Yang berikut kita masuk bagian B. Unsur-unsur kebudayaan. Melvin J. Herkovitz mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu yang pertama ada alat-alat teknologi. Unsur dari alat teknologi ini berarti budaya yang mempengaruhi pembuatan dan penggunaan teknologi berupa alat perlengkapan hidup dan pemenuhan kebutuhan manusia. Misalnya pada awal manusia hanya menggunakan api dari bakaran hutan, lalu budaya berkembang membuat manusia bisa menyalakan api sendiri dari kayu dan batu, sehingga sekarang terdapat bensin juga dan korek api. Budaya membentuk teknologi dari mulai senjata, peralatan rumah tangga, pembuatan makanan, pakaian, dan tempat berlindung, alat pemenuhan kebutuhan, hingga transportasi. Sering dengan perkembangannya budaya, alat teknologi yang dihasilkan juga semakin canggih. Yang berikut ada sistem ekonomi. Unsur sistem ekonomi berperan penting dalam perkembangan perekonomian manusia. Jika awalnya manusia hanya memiliki sistem ekonomi berupa barter atau pertukaran barang, kini manusia menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam ekonomi. Budaya manusia yang semakin berkembang juga melahirkan sistem perbankan yang kita kenal modern ini. Yang berikut ada keluarga. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama seorang anak. R.B. Soemanto dalam buku Sosiologi menyebutkan bahwa keluarga menghidupkan kebiasaan dan budaya tertentu yang diturunkan dari budaya umum atau masyarakat, dan keluarga seringkali mempraktikannya sendiri dalam bentuk tertentu. Sehingga keluarga berperan penting dalam pembentukan budaya pada individu, seperti kebiasaan, cara pandang, sikap perilaku, tindakan, kepercayaan, nilai-nilai moral yang dianut, minat, hingga tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir itu ada kekuasaan politik. Herkovitz beranggapan bahwa kekuasaan politik berpengaruh dalam perubahan budaya. Melvin J. Herkovitz dalam The Meaning of the Negro Past tahun 1941 menyebutkan tentang pengaruh budaya Afrika pada orang-orang Afrika Amerika berdasarkan jejak masa lalu ketika mereka diambil dari Afrika dan diperbudak Amerika. Herkovitz mempelajari bagaimana orang Afrika beradaptasi dengan lingkungan baru mereka di bawah kekuasaan politik kolonialisme Amerika. Ia juga merupakan salah satu orang yang secara terbuka mengajukan kemerdekaan negara-negara Afrika dari kekuasaan kolonial.
Yang berikut ada politik Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama ada sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang berikut ada organisasi ekonomi. Yang ketiga ada alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang terakhir organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana menunjukkan adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu ada 7 ya. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Terus ada mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, dan yang terakhir sistem pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk di bagian C. Sifat hakikat dan kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. Pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Dan yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang tidak diizinkan. Yang berikut kita masuk di bagian akhir pembahasan, yaitu bagian D, gerak dan kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan. Demikian video saya kali ini. Terima kasih.